إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته الكرام، خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علوم فهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم تبع الصالحين، يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا زمراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب لهذه النية، وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatul fitr wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi ramadan wa tusamma al-fitrah bima'na al-khilqah wa tusamma zakatul badan li'annaha kama fil hadis zakatul fitr tuhuratun lis-sha'im min ar-rafath wa tu'mah lil fuqara'i wal masakin. Sekarang kita membahas tentang bab zakat fitrah. Zakat fitrah disebut dengan zakatul fitri. Fitri diambil dari kalimat dinamakan zakatul fitr li'anna hadhihi zakah tajibu 'inda al-iftar. Ai fitrin nasi min shaumi Ramadan. Jadi kewajiban zakat fitrah itu bersamaan dengan habisnya bulan suci Ramadan. Artinya masuknya waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Berarti ketika masuk maghrib itu kan waktu berbuka. Bersamaan dengan datangnya waktu berbuka di hari terakhir Ramadan, bersamaan dengan masuknya waktu wajib untuk berzakat. Kaitan ini kita berbicara tentang waktu mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat oleh ulama dibagi menjadi 5.
Yang pertama apa yang disebut dengan waktul wujub. Waktul wujub ini adalah waktu di mana zakat itu mulai diwajibkan untuk dibayar oleh seseorang. Kapan waktul wujub? Waktul wujub adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu yang wajib untuk berzakat adalah ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan siapa yang wajib membayar? Yaitu man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Orang yang wajib berzakat di dalam madhab Syafi'i adalah orang yang bertemu Ramadan dan Syawal meskipun hanya sebentar. Ulun ulang, orang yang wajib berzakat adalah orang yang bertemu Ramadan dan Syawal meskipun hanya sebentar. Pertanyaannya, di manakah perpindahan dari Ramadan menuju Syawal? Kita tahu, umpama hari ini hari terakhir Ramadan. Hari ini nih, tanggal 30. Berarti esok kan hari raya. Cuma batas pertemuan antara Ramadan dengan Syawal itu di mana? Hah? Kapan? Indal ghurub, di waktu maghrib. Artinya beberapa detik sebelum waktu maghrib itu masih Ramadan. Begitu tiba waktu azan maghrib, masuklah kita ke bulan Syawal. Artinya ketika orang sudah azan di hari terakhir Ramadan, kita sudah masuk Syawal. Berarti sebelum maghrib itu Ramadan. Begitu maghrib kita berada di bulan Syawal. Orang yang wajib berzakat man adraka juz'an min Syawal wa juz'an min Ramadan. Orang yang wajib berzakat adalah orang yang bertemu Ramadan dan Syawal. Kalau dia bertemu Ramadan tidak bertemu Syawal, dia tidak wajib berzakat dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia bertemu dengan Syawal, maka dia tidak wajib juga untuk melaksanakan zakat kalau dia tidak bertemu Ramadan. Contoh, kalau ada orang lahir malam hari raya, jam 9 malam, malam hari raya inya lahir. Atau katakan jam 7 malam, antara maghrib isya inya lahir, bayi tadi. Pertanyaannya, wajibkah orang tuanya membayarkan zakat untuk anak yang lahir malam hari raya? Maka jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena anak ini bertemu dengan Syawal, tapi dia tidak bertemu dengan Ramadan. Jelas lah. Sebaliknya, kalau ada orang dari awal Ramadan puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari ke-30. Jam 5 sore di hari terakhir Ramadan, sejam sebelum maghrib, sidin meninggal. Sejam sebelum maghrib meninggal. Pertanyaannya, di malamnya nanti wajiblah kita bayarkan zakat untuk sidin? Hah? Kada wajib. Karena sidin kada bertemu Syawal. Paham lah? Ada bayi tadi tidak bertemu Ramadan. Sedangkan ini tidak bertemu Syawal. Ketiga, masalah ketiga. Ada bayi. Satu menit sebelum adzan lahir. 1 menit sebelum adzan lahir. 1 menit setelah maghrib meninggal. Berarti berapa umurnya? Berapa umurnya? 2 menit. Wajiblah malam itu dikeluarkan zakatnya? Wajib, karena inya bertemu dengan Ramadan dan inya bertemu dengan Syawal. Paham inilah? Ini dalam mazhab kita. Tetapi di dalam mazhab lain, selama dia bertemu dengan malam hari raya, wajib bayar zakat meskipun inya kada bertemu dengan Ramadan. Artinya, kalau anak itu lahir di malam hari raya, tetap wajib dikeluarkan zakat, dan kita cenderung kepada pendapat ini untuk berhati-hati.
Apa ngalihnya keluarkan zakat? Jelas lah? Baik. Baik. Kemudian yang kedua disebut dengan waktul jawaz. Waktu yang orang boleh berzakat disebut dengan waktul jawaz. Atau kena sajalah kita bahas perbedaan pendapat ulama setelah kita habiskan kita membahas masalah mazhab dalam Imam Syafi'i. Yang kedua waktul jawaz waktu yang orang diperbolehkan membayar zakat tetapi belum wajib adalah dengan masuknya bulan Ramadan. Artinya hari ini pian berzakat bolehlah boleh. Hari ini nih bulik dari masjid bayar zakat fitrah bolehlah boleh. Artinya malam hari rayanya kada perlu lagi membayar zakat. Sejak bermulanya bulan Ramadan ini sudah boleh untuk berzakat, tapi wajiblah belum. Tapi bolehlah, boleh. Bedakan antara boleh dengan wajib. Orang wajib pergi ke masjid sembahyang Jumat itu ketika sudah azan. Apabila sudah azan, masuk waktu untuk sembahyang Jumat, maka orang yang berjualan di buka wajib tinggalkan jualannya. Orang yang bertoko wajib tinggalkan tokonya, orang yang begawi wajib tinggalkan gawiannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila telah tiba panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti bila sudah waktu azan, wajib pian hukumnya datang ke masjid. Apapun aktivitas pian tinggalkan. Hukumnya wajib. Pertanyaannya, bolehlah hari Jumat itu kita ke masjid jam 9? Bolehlah? Boleh. Wajiblah? Belum. Jam 9 itu orang belum wajib ke masjid. Tapi begitu mendengar azan, wajibnya datang. Apapun aktivitas tinggalkan. Jadi bedakan mana wajib, mana boleh. Kalau boleh jam 9 pun datang boleh. Wajibkah? Belum. Zakat kapan wajib? Malam hari raya. Sekarang bolehlah? Boleh. Kalau inya bayar sekarang, inya kada perlu lagi membayar malam hari raya. Baik, itu waktul jawaz namanya, waktu yang boleh mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah waktul fadilah, waktu yang afdal. Kapan afdal? Ujar ulama, waktu yang afdal kalau dilihat ala sabilil ittiba. Kalau kita bertanya kapan Nabi mengeluarkan zakat, maka Nabi mengeluarkan zakat antara subuh dengan sholat id. Subuh lawan sholat id. Sempit waktunya, tapi disitulah Nabi mengeluarkan. Kalau pian mampu, kalau kada kawa biar malam hari raya.
Ujar ulama ini afdal dari sisi mengikuti Nabi. Tapi kalau kita bicara afdal dari sisi manfaat yang diterima oleh orang miskin, sebagian ulama katakan berikan saja di malam hari raya, boleh jadi dia akan menggunakan apa yang kita berikan untuk malam itu atau esok harinya. Lucu juga orang-orang tulakan ke masjid, dia abut antar baras, bersubuhan. Cuma disinilah memang waktu Nabi membayar antara subuh dan id. Itu waktu fadilah, waktu yang afdal. Yang ketiga adalah waktu karahah. Waktu karahah itu adalah waktu yang makruh. Kapan makruh membayar zakat? Makruh ketika selesai sholat id sebelum sembahyang maghrib. Setelah sembahyang id sampai maghrib, sebelum maghrib tapi. Pian julung juhur, orang bersilaturahim, inya bangkut baras. Andai terjadi hukumnya makruh. Makruh mengakhirkannya, membayar zakatnya tetap wajib. Makruh memilih waktu itu. Tiga lah. Makruhnya lah setelah id. Sebelum maghrib. Yang kelima waktul hurmah, waktu haram. Kapan? Yaitu setelah maghrib. Bila sudah hari ini nih hari raya, lalu masuk waktu maghrib, setelah itu haram sudah berzakat. Maksud haram itu melambatkan sampai waktu itu. Tapi membayarnya tetap wajib kalau belum bayar. Kayak orang nih asik nonton Liga Champion. Barcelona main. Lalu menonton bola. Kadingat lagi bersubuh. Sampai jam 6:30 belum bersubuh. Maka mengerjakan subuh jam 6:30 itu hukumnya haram. Karena keluar dari waktunya. Tapi menggawi subuhnya tetap wajib. Karenanya belum menggawi. Paham salah? Orang tuh berlambat-lambat. Sembahyang subuh tak ke jam 7. Haram. Kenapa jadi dilambatkan ke jam 7? Tapi membayar subuh yang belum dikerjakan hukumnya wajib. Kayak itu juga bila ia belum berzakat sampai malam, maka membayar zakat hukumnya wajib, tetapi melambatkannya hukumnya haram. Ia berdosa. Itu namanya waktu hurmah. Jadi yang pertama adalah waktu wajib. Yang kedua waktu yang kita boleh membayar, tapi belum wajib. Yang ketiga adalah waktu yang afdal. Yang keempat waktu yang makruh. Yang kelima waktu yang haram. Ini pembagian hukum dalam mazhab Syafi'i. Sekarang ulun tambahkan sekedar untuk pian ketahui. Yang pertama pendapat daripada ini gambaran umum lah. Pendapat Imam Syafi'i, zakat itu boleh dibayar dari awal Ramadan. Titik. Kita bicara boleh dibayar dari awal Ramadan. Hari ini bolehlah bayar zakat, fadhol, silahkan bayar. Bulik dari masjid ini bayar. Ke siapa? Ya ke orang miskin. Jelas kah? Dua, pendapat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Dua orang ini berpendapat bahwa zakat boleh dibayar berdahulu sebelum malam hari raya, cuma batasnya 2 hari. Batasnya 2 hari. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, hanya boleh berdahulu 2 hari sebelum hari raya. Berarti isuk hari raya, hari ini atau kemarin boleh bayar. Batasnya 2 hari sebelum hari raya. Sebelum itu zakat kada boleh dibayar dan kada sah. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Batas tercepat membayar zakat hanya 2 hari sebelum Lebaran.
Menurut ulama lain di dalam mazhab Malik, mereka meringankan 3 hari sebelum Lebaran. Jadi Imam Malik pribadi hanya 2 hari sebelum Lebaran. Tapi pengikut Imam Malik mengatakan boleh 3 hari sebelum Lebaran. Jelas sampai sini lah? Baik. 1, Imam Syafi'i membolehkan dari awal Ramadan. 2, Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan 2 hari sebelum hari raya. Kalau Imam Syafi'i kan boleh 3 hari sebelum hari raya. Kalau ini hanya 2 hari sebelum hari raya. Tapi ada pendapat ulama lain dalam mazhab Malik yang membolehkan berapa hari? 3 hari. Jadi antara mazhab Malik ini ada 2 pendapat. Pendapat Imam Maliknya pribadi 2 hari, pendapat pengikutnya 3 hari. Adapun di dalam mazhab Imam Ahmad hanya 2 hari. 3. Yang ketiga adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Kena dulu pendapat ini kita anu bedudi. Ini sekedar diketahui lah. Ketiga, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hazm. Pendapat Ibnu Hazm. Dan ini pendapat juga dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Imam As-Sun'ani dari mazhab Zaidiyah. Dan juga ini pendapat daripada Ahlul Zahir, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah hanya boleh dibayar di hari raya. Kada boleh berdahulu sebelum hari raya. Artinya hanya boleh dibayar malam hari raya dan esoknya. Sampai jelasnya sinar matahari dan waktunya habis ketika sholat Id. Artinya apabila sebelum malam hari raya kada boleh bayar zakat dan hukumnya haram. Apabila tuntung sembayang Id kada boleh bayar zakat, hukumnya haram juga. Tapi ia wajib qada, membayar wajib tapi hukumnya haram. Nah, kita mazhab Syafi'i setelah sembayang Id masih makruh lah. Bukan haram. Tapi dalam mazhab Ibnu Hazm dan juga pendapat di dalam mazhab Al-Imam As-Sun'ani dan juga Imam Syaukani, mazhab Zaidiyah, bahwa batas membayar zakat hanya di malam hari raya sampai orang sebelum sembahyang Id. Bila sudah sembahyang Id habis waktunya, masuklah kita ke waktu haram. Tapi bila belum bayar tetap bayar, cuma membayarnya saat itu haram. Jelas kah? Terakhir pendapat Imam Hanafi dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sirin dan An-Nakhi. Ini pendapat terakhir. Pian kalau mengikuti pendapat Malik atau pendapat Ibnu Hazm masih aman. Hendak bayar malam hari raya, toh kita Syafi'i kada masalah. Hendak pian bayar 2 hari sebelum Lebaran, ya kada masalah. Karena Imam Syafi'i paling panjang waktunya kan. Nah, pendapat terakhir ini hanya sekedar ulun sampaikan ke pian, menambah wawasan tapi jangan dipakai. Yang terakhir. Apa dia? Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat secara mayoritas mazhab Zaidiyah, dan ini pendapat Ibnu Sirin An-Nakhi. Apa dia? Bahwa zakat fitrah itu boleh dibayar apabila ini bulan Syawal tahun 14 berapa nih? 42. Maka apabila kita ingin bayar zakat fitrah Syawal 1442, kita boleh bayar dari bulan Muharram. Bahkan di dalam Al-Mabsut dikatakan inya boleh merapel bayar 2 tahun sebelumnya. Ini sekedar pian tahu tapi jangan diumpati. Dan pendapat Ibnu Sirin dan pendapat An-Nakhi juga Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dibayar setelah lewat hari raya. Tapi di dalam mazhab yang lain mengatakan hukumnya haram. Maka wajib kita berhati-hati dalam masalah ini. Kesimpulannya,
ulun sarankan pian membayar zakat di malam hari raya, titik. Dan itu memang praktek kita kan, malam hari raya itu nyata aman. Karena membayar zakat di malam hari raya itu sah menurut seluruh madhab. Seluruh madhab mengatakan sah membayar di malam hari raya. Membayar berdahulu saat ini sah menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tetapi tidak sah menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan juga madhab Ibnu Hazm. Membayar 2 hari sebelumnya sah menurut Syafi'i, sah menurut Hanafi, sah menurut Maliki, sah menurut Syafi'i, kada sah menurut Ibnu Hazm. Dan kada sah menurut Imam Syaukani dan Imam San'ani. Tapi kalau kita bayar malam hari raya, sah menurut seluruh ulama tanpa terkecuali. Artinya membayar malam hari raya itu yang paling afdal. Habis. Jangan karena timbul diributakan masalah nang bayar 2 tahun sebelumnya nih lah. Itu hanya sekedar pian tahu, membuka wawasan bahwa seperti itu perbedaan pendapat, tapi tidak setiap perbedaan pendapat itu kita pakai. Karena dari segi dalil ini lemah. Baik. Kemudian siapa yang wajib berzakat? Siapa yang wajib berzakat? Orang yang wajib berzakat yang pertama adalah orang Islam. Sudah ini kada usah kita bahas. Kada mungkin orang kada Islam kan berzakat. Yang pertama orang Islam. Yang kedua ini merdeka bukan budak. Yang ketiga inya memiliki makanan untuk dimakan di hari raya dan malamnya. Jadi orang miskin berzakat kah berzakat, karena miskin kita rata-rata miskin kita tetap masih memiliki makanan. Selama makanan untuk esok hari raya dan malamnya ada lebihan harta berzakat. Yang terakhir tadi keempat, menemui Ramadan dan Syawal meskipun hanya sesaat. Oke, lanjut. Bila pian beisi bini pian tuh zakatnya ke pian lah. Zakat bini laki membayarkan, begitu juga anak. Tapi seandainya dia tidak memiliki duit, hanya cukup untuk membayar satu orang, maka diri pian dahulukan. Ujar Nabi, ibda binafsika summa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Jadi mulai dari diri pian. Orang yang dalam tanggungan itu bini anak, anak yang belum begawi. Maksudnya anak yang kecil. Anak yang masih dalam tanggungan itu anak bayi atau anak SD. Tapi ketika pian sudah punya anak, kayak julak atoy. Abah Sidin itu kadang menanggung julak atoy lagi. Julak atoy sudah berisi pemasukan seorang. Maka jangan dikira julak atoy ini menjadi tanggungan bapaknya. Kada. Jadi anak yang kita tanggung, anak yang kecil. Jadi orang yang berada dalam tanggungan kita itu bini, anak, bini lawan anak. Orang tua kita,
kita kada boleh juga berzakat ke mereka. Jadi orang-orang ini kada boleh berzakat kepada tanggungannya. Jadi orang itulah bilanya hendak berzakat, afdal berzakat itu ke keluarga yang bukan tanggungan. Ujar Nabi as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, as-sadaqatu 'ala dzirrahim sadaqatun wasilah. Ujar Nabi bersedekah atau berzakat kepada orang lain yang miskin itu dapat satu pahala sedekah. Tapi kalau inya bersedekah kepada keluarganya, inya dapat dua. Yang pertama pahala sedekah, kedua menghubungkan silaturahim. Maka ulun katakan menjulung zakat kepada keluarga itu lebih afdal daripada ke orang. Kita punya keluarga susah, keluarga kita utamakan. Kalau inya susah, hanya keluarga yang tidak boleh dizakati. Ada yang bertakun, kedang sanak boleh lah, boleh. Kalau kita punya saudara susah, boleh ke saudara, karena saudara itu bukan tanggungan kita. Ke anak kada boleh. Bapak tidak boleh menyerahkan zakat ke anak, dan anak kada boleh menyerahkan zakat ke bapak, karena bapak itu tidak ada kata-kata susah. Bapak itu dalam jaminan anaknya, tidak ada istilah susah bagi seorang bapak selamanya punya anak. Karena anaknya bertanggung jawab atas kehidupan bapak mamanya. Jangan sampai ada kalimat orang tua kada mampu, padahal anaknya ada. Orang tua akan selalu dianggap mampu manakala ada anak. Makanya anak tidak berzakat kepada bapak, bapak kada berzakat kepada anak. Sebagai fakir miskin, pahami baik-baik. Beda kasus kalau bapak kita berhutang. Bapak kita berhutang. Berhutang apa bapak? Bapak kita berhutang misalnya Sidin Bahari, berhutang nukar semen di toko untuk membangun masjid. Ternyata usaha Sidin bermasalah, sehingga utang itu kada bisa dibayar. Maka kita anak boleh membayar zakat untuk bapak membayar utang. Berarti posisi bapak menerima ini sebagai gharib, bukan sebagai fakir miskin. Kita tidak boleh memberi bapak sebagai fakir miskin, karena bapak itu tidak fakir tidak miskin selama ada anak. Kalau sampai bapak itu fakir miskin, berarti anaknya itu bermasalah. Bahasa kasarnya, di mana anak cuma anak akal kok sampai orang tuanya itu kekurangan, padahalnya mampu. Kada boleh orang tua itu kekurangan kalau ada anak. Makanya kita tidak beri orang tua sebagai fakir, sebagai miskin. Karena orang miskin itu orang kekurangan, dan orang tua itu kada boleh kurang selama ada anak. Anak yang menanggung semua kebutuhan orang tua tadi. Termasuk istri bapak. Maksud istri bapak itu bukan cuma mama kita, mama tiri. Mama meninggal lalu bapak kawin lagi dengan binian lain, lalu bapak kita kada kawa menafkahi, kita menanggung bini bapak kita tuh. Nah, jadi memberi zakat kepada orang tua atas nama fakir miskin tidak boleh, tapi memberi zakat kepada bapak atas nama gorim boleh. Paham sampai sini lah? Baik. Muhammadur Rasulullah. Ini 6 anak yang kecil, bini, mama, bapak. Ulun ulang, anak kecil kita, bini, mama, bapak. Ini orang yang apabila kita bayarkan zakat tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa izin mereka sah. Ujar bapak kita, nak zakat abah kalau bisa dibayarkan, tetap kita bayarkan sah. Tapi sebaliknya, kalau bapak membayarkan zakat anak yang dewasa, nah kayak abah julak atoy tadi membayarkan zakat julak atoy kada mau, maka zakat itu ulama katakan kada sah.
Harus dengan persetujuan si anak tadi. Tapi sebaliknya, kalau anak yang membayarkan zakat bapak sah tanpa persetujuan bapak. Tapi bapak tidak bisa membayarkan zakat anak yang dewasa tanpa persetujuan anak tadi. Kalau anaknya kecil tahu akan ada masalah. Kalau anaknya kecil. Wa na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah min dzalik. Masalah seandainya ada anak, na'udzubillah min dzalik, ada perempuan laki-laki berzina, lalu lahirlah anak. Secara biologis jelas bapaknya adalah yang menghamili mamanya secara biologis. Tetapi secara agama ketika dewasa, bukan ketika dewasa, bahkan ketika bayi, maka yang membayarkan zakat untuk anak ini adalah ibunya. Dan ketika menikah, perempuan ini tidak dinikahkan oleh bapaknya, dan bapaknya tidak ada hak untuk menjadi wali hakim. Tidak menjadi hak menjadi wali mujbir. Ketika ada anak yang lahir dari hasil di luar pernikahan, atau inya hamil dengan lelaki lain, lalu hamil dinikahi lelaki lain, paham jelas? Ada lelaki lain melapis, paham sama melapis lah. Jadi hamil dengan si B, lalu ambil si B kan tanggung jawab, si C mengawini. Lalu ketika kita tanya secara DNA, bapaknya siapa? Bapaknya B. Tapi tidak pernah terjadi pernikahan di situ. Maka anak ini ketika dewasa dinikahkan oleh wali hakim. Alatul. Maksud wali hakim karena ditunjuk oleh KUA, siapa KUA yang tunjuk untuk menikahkan? Apakah penghulu atau siapa yang ditunjuk oleh yang berwenang? Tapi bapaknya tidak punya hak untuk menikahkan. Ini berbeda kasusnya dengan perceraian. Ulun mohon maaf sebelumnya. Ada laki bini kawin, bujur kawin. Lalu anak. Berarti bujur kawin nih. Anak. Anak umur 5 tahun atau kada 5 tahun, anak umur 1 tahun cerai. Ya entah lakiannya bebini lain kah atau apa sebabnya lalu bercerai. Lalu anak tadi nang bebini dibawa oleh mamanya. Lalu sepanjang hidup ujar mamanya, kamu anu nakai abahi kamu itu begini-begini, tetap itu tidak menghilangkan hak bapak untuk menjadi wali bagi anak tadi. Jadi kadang kita bisa temukan ada sebagian orang berniat kalau sudah diberitahu abahnya jar. Kenapa? Karena sewaktu anaknya halus abahnya bina kada tahu asik lawan bini anum. Masalah urusan antara bapak dengan mama selesaikan antara mereka, tapi tidak menghalangi hak bapak untuk menikahkan anak sebagai wali mujibir selama memang ini bujur bapaknya. Jelas lah. Tidak menghilangkan hak bapak sebagai adanya perceraian tidak serta-merta membatalkan hak bapak untuk anak. Kada ada urusan itu. Cerai antara laki dengan bini, tapi dengan anak hak bapak tetap. Inya adalah wali mujibir bagi anaknya. Kecuali inya melakukan hal-hal yang dilarang oleh untuk seorang wali yang menyebabkan haknya kena terpindah kepada wali hakim. Itu lain ceritanya kena. Atau terpindah kepada wali yang lebih jauh. Tapi kesimpulannya selama pernikahan itu sah dan dia memang ayah biologis dari perempuan itu dan memang dengan ada ikatan pernikahan, maka dialah wali yang berhak untuk menikahkan anaknya sekalipun terjadi perceraian antara bapak dengan mamanya. Beda kasus dengan yang tidak pernah terjadi perkawinan. Kalau tidak pernah terjadi perkawinan, maka bapak tidak punya hak untuk menikahkan anak tadi dinikahkan oleh wali hakim. Baik. Kalau pembantu yang begawi di rumah kita, Bang, sebagian ulama katakan kalau pembantu itu kita bayar dan memiliki gaji murattab, artinya gaji tetap. Berapa gaji pembantu? 3 juta, asisten rumah tangga deh. 3 juta, 2,5 juta. Bagi ulama katakan maka perempuan itu wajib untuk membayar zakat fitrah atas dirinya sendiri. Tapi kalau inya begawi sukarela berkhadam kepada tuannya, maka inya berhak dibayarkan zakat oleh tuannya itu. Tuannya yang mengeluarkan zakat. Kalau inya begawi sukarela atau kada digaji.
Atau digaji tapi kadang nentu, waya-waya sepembari aja, membantui di rumah sepembari aja, maka dikeluarkan zakat oleh yang dibantunya itu. Kadar zakat fitrah, insya Allah kita akan bahas minggu depan. Karena zakat fitrah itu sebagian ulama katakan ada yang 2,5 kilo, ada yang katakan 2,75 atau 2,8, ada yang katakan 3 kilo. Di sini ada mut. Ada mut di masjid ini. Siapa ada mut? Siapa berisi mut? Ada kawan ikam? Ada. Karena minggu depan ikam siapkan baras sebaskom. Usahakan lebih dari, anggaplah 5 kilo, baras 5 kilo ikam tumpah dalam baskom yang agak besar, bawa ke sini baskomnya, dan ikam bawakan timbangan. Cuma jangan timbangan dacing lah, repot. Timbangan yang jarum. Alhamdulillah, timbangan jarum yang digital, nang kayak orang manu buah tuh nah. Nang kayak atasnya rata orang, atau yang mbak anu gini kada apa-apa juga, atau yang mbak anu kayak itu bermangkok. Pokoknya ikan bawakan timbangan yang tuh, atau digital kada salah juga. Tapi mana di jarumnya supaya kada repot, jarum. Kemudian ikan bawakan baras yang sebaskom besar, isi 5 kilo atau lebih, lawan mutnya. Kita akan lihat berapa satu mut. Pada dasarnya sementara ulama katakan mut itu sebenarnya, ujar ulama, kan satu sok itu bi arbaati amdad, 4 mut. 4 mut itu sementara ulama katakan pada dasarnya mut itu adalah apa? Bi ayyamuddal mar'u kaffaih, bahwa seseorang itu mengambil baras itu dengan kedua telapak tangannya, tetapi dengan telapak tangan, ujar ulama, mu'tadil. Maksud mu'tadil itu tidak tangan orang yang terlalu besar, kada juga terlalu halus. Telapak tangan yang sedang, kita penuhi kedua telapak tangan, itulah satu mut menurut sebagian ulama. Makanya karena kita akan penuhi mut itu dengan ini sepenuh tangan kita, buat sepenuh tangan sampai 4 kali. Bukan Astagfirullahaladzim. Satu mut ini kita tumpahi dengan tangan. Karena pada dasarnya satu mut itu dengan ini. Sepenuh tangan ini. Cuma mu'tadil. Ala kulli hal kita lihat karena, tapi sekarang mut sudah ada kan, bimuddin nabawi, jadi sudah ada alat anunya kan, sudah ada macamnya modelnya mut itu. Kalau yang beredar selama ini yang kayak macam dijual orang di Martapura itu model kayak cangkir bahari, cangkir seng, tetapi bawahnya lebih ganal pada atasnya, bawahnya lebih lebar dari atasnya. Yang berbeda-beda, di Mesir beda lagi bentuk mutnya, intinya kurang lebih volumenya sama, karena ini sifatnya volume, karena memenuhi satu ruang itu. Nya kan beras kecil-kecil kan, beras kecil. Jadi ingatlah, karena bawakan aku mut, kemudian bawakan berasnya, kemudian bawakan timbangan, kita akan lihat berapakah 4 mut itu jika kita takar dalam hitungan kilo. Wallahu a'lam. Karena pada awalnya kan kada ada kiloan, zaman dulu kan kada dikenal istilah kilo, hanya mengukur dengan takaran yang disebut mut tadi. Lain muk, kalau muk susu, lain mut mim dal mud. Karena itu dibawa, kita lihat 4 kali itu. Dengan adanya sekarang istilah kiloan, kita lihat, kita konversi 4 mut itu setara berapa kilo. Nanti jubung kadanya itu pasti mempengaruhi. Antara ikam penuhi 1 mut lalu ikam sapu atasnya, ini cangkir, lalu cangkir itu ikam masukkan sesuatu ke atas, ke dalamnya beras, lalu ikam sapu begini, dengan ikam biarkan jubung pasti beda kan, apalagi mau dikali 4. Itu mempengaruhi. Oke, ya kita lihat lagi nanti minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ujar Dr. Ali Jum'ah,
Satu mut itu sekitar 2,4 kilo, dibulatkan 2,5 kilo. Sementara ulama katakan lagi 2,75 atau 2,8 kilo dengan hitungan satu mut itu setara 6,7 on. Bulatkanlah 7 on. Berarti 7 kali 4 berapa? 28. Berarti 2,8 kilo. Ada juga ulama katakan yang 3 kilo. Makanya jangan heran kalau di Balikpapan itu mereka menentukan satu mut itu 3 kilo. Satu sok itu 3 kilo. Berarti zakat fitrah yang dikeluarkan dengan beras di Balikpapan 3 kilo atas dasar kehati-hatian. Jadi di Balikpapan mengeluarkan 3 kilo. Dan memang ulun sarankan bagus begitu. Kada miskin juga pian menambahi cuma setengah kilo per tahun. Cobalah insyaallah kita akan bicarakan minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk ke isyraq? Hah? Baik. Satu. Terus silakan. Oh iya. Sudah Dil, sudah bertakun. Sudah. Terus. Oh iya, ibunya kita katakan tadi. Ibunya yang berkewajiban. Bapaknya. Dan mereka kada saling mewarisi. Tidak saling mewarisi ya. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, kembali ke yang pertama. Ini pertanyaan menarik. Zakatnya dibayar duluan tanggal 1 Ramadan. Tapi sebelum hari rayanya ninggal. Apa masalah? Pada dasarnya dia kada punya kewajiban berzakat. Kayak itu kalau paham masalah? Si utuh kawannya julak nih. Tuh coba. Tuh bangang. Si utuh bisi abah. Lalu abahnya utuh nih berzakat tanggal 1 Ramadan. Boleh kada? Boleh. 15 Ramadan ninggal. Pertanyaannya, di malam hari raya sidin wajib kada berzakat? Kada wajib, karena sidin kada ketemu dengan waktu zakat. Sedangkan zakat sudah terlanjur dijulung. Kalau bicara wajib lah, kada wajib. Pertanyaannya, utuh purun lama ambil lagi baras tadi. Kalau bicara wajib, kada wajib, jelas ya kada wajib. Nah itulah kenapa terjadi lagi perbedaan pendapat di dalam mazhab. Ada pertanyaan menarik. Bolehkah orang yang mendapatkan dan menerima beras sebelum malam hari raya menggunakannya sebelum malam hari raya? Mengingat mereka memiliki hak tasarruf di mana-mana. Itu karena kita akan bahas pada waktunya. Itu pertanyaan cukup menarik. Yang lain? Fadhal. Terima kasih. Masalah waktu afdal guru. Ya. Mungkin agak kesulitan bagi amilin ketika yang berzakat itu memilih waktu afdal malam hari raya. Jadi agak kesulitan di situ. Bisa ribuan yang datang ke unit pengumpul zakat. Baik. Itu pertama. Yang kedua, bolehkah amilin itu membagikan zakat sebelum masuk malam Idul Fitri? Karena kalau menunggu malam Idul Fitri itu akan semakin banyak menumpuk gitu. Baik. Nah, yang ketiga, misalkan tidak habis pembagian sampai malam Idul Fitri, bolehkah amilin itu menyerahkan setelah Idul Fitri atau beberapa hari setelah Ramadan? Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama kedua itu berkaitan lah. Karena maksudnya ketika kita katakan semua membayar di malam hari raya, jelas amil keteteran. Ya kan? Karena mengingat sekarang kita kan lebih banyak orang menyerahkan ke amil dibanding langsung menyerahkan ke fakir miskin. Dalam kasus ini makanya kita katakan dalam mazhab Syafi'i membolehkan membagi sebelum malam hari raya. Hatta 2 hari 3 hari sebelumnya pun orang sudah mulai banyak untuk membayar zakat. Makanya bahkan
amil-amil itu buka seminggu sebelum Lebaran. Karena pada dasarnya dalam mazhab Syafi'i sudah dibolehkan membuka di waktu itu. Seandainya mereka terima dia saat itu, karena pertama kita mesti tahu bahwa amil ini adalah kepanjangan dari mustahik. Kepanjangan tangan mustahik zakat. Jadi amil ini nerimakan untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak. Bukan kepanjangan tangan muzaki lah, tapi kepanjangan tangan mustahik. Artinya ketika amil menerima di malam ke-25 Ramadan, bolehkah amil membagikan kepada mustahiknya malam tanggal 28? Boleh, kada masalah juga. Karena memang pada dasarnya dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan sebelum masuknya malam hari raya. Jadi pertanyaan pertama, kedua berkaitan dan jawabannya sama, boleh dilakukan sebelum malam hari raya. Yang terakhir, bolehkah ini sebisa mungkin selesaikan di malam itu. Tetapi manakala kita tidak menemukan orang yang bisa kita berikan zakat di hari itu, ya, dan kita tahu bahwa mereka akan datang bahkan setelah maghrib, maka ulama perbolehkan kita untuk menunda ketika kita tidak temukan orang yang mendapatkan zakat di waktu itu. Tetapi melambatkan tanpa udzur hindari. Melambatkan tanpa udzur hindari. Kecuali tadi seandainya pian melihat kepada pendapat Ibnu Sirin tadi. Atau pendapat Abu Hanifah tadi. Cuma sebisa mungkin hindari itu. Kenapa? Karena Nabi katakan agnuhum bimitsli hadzal yaum. Ujar Nabi, berikan mereka orang miskin itu sesuatu yang mencukupi mereka di hari raya. Sekarang apa fungsinya hadis itu kalau pian bayarkan di luar hari raya? Sedangkan Nabi menginginkan zakat itu menutupi kebutuhan mereka di hari raya. Itu tujuan dari zakat fitrah tadi. Memberikan mereka sesuatu yang mencukupinya untuk hari raya. Tapi amil repot. Bilanya harus dihabiskan. Nah, justru amil itu dibayar untuk berepot. Karena maaflah, sekarang kalau kita bicara amil itu tugasnya sekarang mudah loh. Dikatakan oleh para ulama, amil itu man yasta'miluhul hakim li akhdhiz zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Pada dasarnya tugas amil itu mendata di satu kampung itu yang mampu siapa. Dan amil ini mengambil dari rumah-rumah dari orang yang wajib berzakat